Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mega Ganesha. Hari ini kita udah mulai buat syuting lagi gitu, buat nyoba tempat baru, nyari pengalaman lain. Hari ini kita ada di daerah, sebutnya Bandung Utara juga bukan ya, mungkin daerah yang urban lah, daerah pinggiran gitu maksudnya, bukan yang kota-kota banget, tapi masih di daerah yang ramai gitu, padat penduduk. Dan kita ada di rumah yang udah beberapa tahun ditinggalin, tapi ditinggalin pergi sama yang punyanya udah sekitar 5 tahun atau 6 tahun. Saya dengar dari beberapa narasumber yang berada di daerah sini. Terus dari tempatnya sih ini kemungkinan besar gak terlalu lama ditinggalin ya, karena teman-teman bisa lihat sendiri barang-barangnya masih ada. Terus banyak-banyak barang yang berantakan, mungkin belum terlalu lama kayaknya sih. Ada botol-botol juga, ada, dan terus atapnya masih bagus, belum terlalu rusak atau apapun. Ini ruangan pertama ya, bisa dilihat. Ini udah bolong dan auranya masih normal-normal aja sih rasanya, gak gimana-gimana. Sini ada pintu juga kayaknya buat keluar ke balkon. Ada lemari dan ada Bible bagi buat umat Kristen. Mungkin penghuni di sini yang punya rumah ini kayaknya orang Kristen. Lanjut aja kita lihat. Ini WC-nya ternyata. Kalau dilihat masih normal sih kalau buat WC. Yuk kita lanjut lagi ke tempat yang lain. Dan ini gak bisa ke atas kita kan katanya, gak boleh ke atas dikarenakan ada suatu hal yang katanya yang gak bisa kita samperin. Ini belakangnya. Ini mungkin kamar deh kayaknya. Tapi kalau dari tehelnya, yuk kita masuk dulu. Kamar, nggak tahu kamar mandi ini desain awal. Tapi kayaknya belum jadi atau gimana. Dan beberapa yang rusak. Ini kayaknya balkon buat air. Ini dapur mungkin, atau mau mungkin ruang makan. Kita lihat ke bawah. Ternyata gak memungkinkan buat ke bawah karena tangganya udah gak bener. Jadi kita skip aja. Ini kayaknya ke bawah buat ke garasi sih. Ini mungkin buat kamar tidur deh kayaknya. Ini lebih parah dari beberapa kamar yang lain sih keadaannya. Udah ada yang bocor juga. Udah ada yang apa ya? Ini jendelanya. Kita lanjut ke kamar yang ini, kamar yang paling depan ya. Sama yang kayak tadi yang pertama. Kita bisa lihat ke jalan tuh. Karena rumah ini dekat sama jalanan utama mungkin. Jadi cukup buat room tour-nya. Kita lihat lagi tim yang lain. Nah mungkin ya beraga-beraga
kembali lagi sama saya, sama Adi, sama Mang Ade. Nah, dari pengalaman mungkin Mang Ade, udah berapa lama kita nggak syuting ya? Iya, benar. Terus mungkin ditambah juga kita jadi agak Kayak kaku seperti gitu ya. agak kaku, terus agak kayak seperti ngulang lagi Iya. gitu ya. Agak ngulang lagi Iya, dari betul. pertama Iya. kita syuting ya mungkin. Udah vakum juga udah hampir 2 bulan atau 3 bulan lah. 3 bulan, Udah ya, kurang lebih ya gitu. Nah, di berkesempatan hari ini Dan kita udah ada izin juga dari punya rumah pemiliknya, dari warga sekitar juga. Kita udah diundang ke tempat ini, ya tempatnya masih sekitar Bandung juga, Iya. gitu makanya. Nah, dari ini tuh tempatnya tuh kosong tuh ternyata berapa tahun ya? tadi ada yang cerita juga dari warga lokal. Iya. Udah hampir 15 tahun. Wah, lama katanya juga kosong. ya. Nah, terus katanya jadi si tempat ini kalau misalkan udah emang deket dari warga gitu ya, cuman nggak ada warga yang berani masuk ke tempat ini Oh, gitu ya. gitu. Dan barang-barangnya juga masih banyak di dalam itu ya. Mungkin kalau misalkan yang agak berharganya emang ada, cuman si warga-warga nggak Berani gitu ya. ya nggak berani masuk ke sini karena yang pertama udah kosong terlalu lama juga. Iya. Terus banyak selintingan orang yang berbicara tentang hal-hal mistis dan goib di tempat ini gitu. Nah, dari pas pertama tadi Mang Ade masuk, gimana rasanya? Tuh di dada tuh nyesek gitu ya. Jadi kalau kata bahasa Sunda mah mural gitu. Ya. Itu sih yang kerasanya pas naik ke atas ya, lumayan agak lebih nyesek Tertekan lagi ya? ya, tertekan lagi gitu. Udah ada yang lihat belum? Ada sih tadi kelihatan kayak apa yang nongol gitu, Tiksina memerenan teh nolol gitu. nolol gitu. Dari pas pertama tadi Mang Ade kan saya ngomong nih ke Mang Ade tinggali itu cerita ya nolol gitu. Ternyata Mang Ade juga ternyata oh ya betul emang ada. Sosoknya perempuan Mang Ade. Iya, perempuan. Cuman kayak seperti malu-malu lah. Iya, jadi kalau ininya mah, kalau bahasa Sundanya sahanya ta. Seperti itulah kira-kira. Nah mungkin kita ambil flashbacknya mungkin ya. Iya. Dari si makhluk itu kita bercerita dulu mungkin. Nah sekarang Mang Ade kalau bisa interaksi dulu aja, tapi jangan dulu dibawa dulu ke sini gitu ya. Interaksi dulu, barangkali dia punya pengalaman cerita yang lebih menarik mungkin. Mang Ade silakan aja sambil dilihat Mang Ade. Nah, berada di rumah, saya sambil mau jelasin juga tempatnya ya. Jadi sebetulnya si tempat ini emang deket juga dari jalan dari jalan utama ke rumah. Emang udah hampir di depan jalannya gitu. Nah cuman yang dari banyak orang kenapa gitu ya rumah si bagus ini bisa ditinggalin gitu. Nah ternyata menurut warga sekitar, jadi sebetulnya ada yang meninggal dari rumah ini. Nggak tahu keluarganya, nggak tahu kerabatnya, nggak tahu saudaranya. Nah dia meninggal sudah lama, ternyata sudah lama. Terus banyak mungkin dari pengaruh ke pekerjaannya, terus ke usahanya, ternyata jadi down gitu. Ya mungkin kalau saya salah ya mohon maafkan ya, karena sebetulnya saya cuman gambaran aja gitu, gambaran dari makhluk-makhluk yang karuhun ya, karun dari sini ternyata bilangnya gitu sih gitu. Nah Mang Ade gimana? Jadi kayak yang tadi dibilang sama Mang Aris ya, jadi beliau tuh kayak yang singgah gitu ya. Jadi intinya mah nggak terlalu tahu gitu ya asal usulnya. Terus beliau juga nggak mau berkomunikasi gitu. Jadi
Kalau ini mah ada yang ininya lagi lah, lebih apa? Lebih tahu gitu. Gitu. Kira ada satu sosok yang mau bicara, Made. Nanti tolong ditanya aja sama Made. Boleh. Kayak narawan jang. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Iya. Punten bilih. Siap. Rada. Punten bilih ngaganggu. Yo hoyong terang asal usulna gitu ya. Kunaon terbengkalai kieu. Jelema oge. Ngan ieu aya naon kadarieu aranjeun ngaganggu kan caricing di dieu. Ya punten. Jelema ieu geus izin tadi. Emang ku urang diizin. Cuman aya jelema-jelema anu caricing Mun. teu nganggap sim kuring aya di tempat-tempat. Bejakeun kan jelema-jelema eta di tukang. Mun. Sim kuring aya di dieu. Lain hayang dipik. Lain hayang dipupus di. Lain hayang diwoleh ku marane. Sim kuring aya di dieu hayang dihargaan bahwa makhluk jiga sim kuring kieu aya di mamana. Mun. Tong nganggap eueuh. Kartos kitu jang. Kartos. Teras pertanyaan naon di sok apa? Gitu nya tos beralami gitu yang. Tinggal lagi nanya. Mun. Kurang lebih 10 tahun. Oh, mun tos lami oge nya. Saacan imah ieu dibangun sim kuring geus di dieu. Oh, mun. Ayeuna kosong kingeunah sim kuring cicing ieu. Ngan jelema anu di dari teu wani nica ka imah ieu, tapi heran aing ka marane. Wani nica ka ieu. Aus kitu nu marane. Wani ngan omat lamun ka tempat anu lain cing tarap teh jang. Mun atur nuhun. Sakitu panginten di sim kuring. Hapunten pilih aya. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya jadi gitu ya, beraga di rumah. Jadi si rumah ini kurang lebih udah 10 tahunan lah gitu di kosonginnya gitu. Jadi gitu Bang Aris ya Bang. Jadi tadi saya mengundang yang tadi masuk ke saya, yeah. Kayak ibaratkan saya minta izin dulu lah, minta izin dulu ke tempat ini. Cuman ada teman-teman kita yang dari belakang gak menganggap beliau gitu ya, itu ada di sini gitu. Yeah. Nah mungkin kita dimanapun pasti betul ada yang itu, cuma gimana kitanya aja gitu ya. Banyak sih orang-orang yang mungkin tidak menganggap keberadaan makhluk halus. Cuman itu berbalik lagi mungkin ke orang tersebut ya. Betul. Mungkin kalau misalkan teman-teman kita yang di sini di belakang layar udah tahu lah, udah paham juga karena kita belajar tentang hal-hal seperti ini gitu. Harusnya tahu gitu. Nah ini pelajaran juga buat saya, terus buat Mang Ade juga, karena di setiap tempat itu emang berbeda-beda. Nah itu masih belum seberapa Mang Ade. Ya, betul. Nanti kita akan coba mungkin lempar ke tim dua mungkin ya. Pak Iki ya. Iya betul Pak Iki. Nah, katanya tadi udah ada
cerita sama Pak Iki dari sebelum masuk. Ya. Orang cina yang ngelol sih. Ya. Pak Iki. Ya. Ya pengen Pak Iki pengen yang ngelol gitu. Ya. Yang noong mungkinnya. Ya. Nah, oke, nggak usah Panjang lebar lagi. mungkin ya. Kita lanjut ke Pak Iki, oke? Oke, teman-teman Braga di rumah, kita berada di spot kedua, kapan? Ketiga mungkin yang kedua ya. Suasananya udah mulai mencekam mungkin ya, mulai dari gangguan suara, terus kontak fisik juga ada, dan berhubung mungkin penunggu-penunggu di sini udah mulai ada yang antusias atau yang tertarik dengan kehadiran kita. Di sini kita akan sedikit berinteraksi dengan Kang Opan, mungkin sedikitnya kita tanya dulu bagaimana yang dirasakan sama Kang Opan ya, Kang Opan. Sebetulnya Kang Ki dari pertama masuk emang sih di bawah nggak kerasa apa-apa ya. Kan kita jadi posisinya kita ini di kayak lantai 2 gitu Kang Ki ya. Buat Braga di rumah juga biar tahu. Jadi kita pas naik terus ada pintu utama. Situ mulai jadi kayak mulai Gesekan lah. penyambutan kayaknya jadi penyambutan bahwa mungkin ini ada apa gitu kan mungkin. Terus yang semakin lama di sini yang kerasa semakin mual terus Merinding udah pastilah ya. ya terus makin dirasain juga kayak dia itu penasaran bahwa ini ada apa gitu, ada apa gitu sih kayak gitu. Dan ini juga udah mulai ada yang mendekat mungkin ya, mau dicoba kita ajak interaksi. Mungkin melalui Kang Opan. Boleh kayak enaknya sih sebelah sana Ya, kayak boleh kita bergeser. Assalamualaikum. Os, hati-hati Kang Opan, nanti kejeblos. Mungkin kita agak ke situ ya. Kita sterilkan dulu tempat, takutnya ada barang pecah belah yang bisa melukai kita. Artinya konyol gitu kan. Oke, aman mungkin bisa di sini. Udah cek saudara naklok nyeri. dari tadi kayak gitu. Ya, silahkan apa? Bismillah. Kita mulai interaksi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekali di Assalamualaikum. Oh tuh. Punten nih ngawagel yang atuh. Tapi badai naon disebatna. Mohon. Punten yang ngawagel waktosna. Mangga badai anu ditunjukkeun atau napi nu ditepangkeun ka reng-rengan. Ayo mangga sok. Kita ikutin. Sok mangga. Kita diajak ke suatu ruangan. Di dia aya naon di dia teh? Bala. Terus badai nyarioskeun naon di? Oh. Insya Allah aya reng-rengan mah moal ngaganggu. Ieu mah khususna we panginten kanu kan anu sok ka dieu teh tara sanes reng-rengan sim kuring unggul mangga bade ditepangkeun naon deui.
saya mau pakai yang nggak benar. Terus saya nanti tadi mah pada tumaros nah tempat ieu tiasa kosong kieu ya. Oh, katanya ditinggalin sama yang punyanya. Tadi tinggal ke nanti ku naon? Bilih uninga gitu. Oke, uninga. Tas semenjak ditinggalkan gitu teh diangge naon wae tempat itu. Itu benar. Negatif lah itu namanya. Nyamun angger inti nama ngajagi ya tempat pados teh diangge ku tempat ruguh panggilannya. Mohon bisa siap. Mohon ya. Jadi sosok berikut emang energinya besar juga ya, teman baru di rumah sampai kayak yang kita tuh seolah-olah kayak ditekan gitu kan. Mungkin Kang Opan mau ada yang diceritakan sama baru di rumah sama yang dirasakan sama Kang Opan itu. Jadi ada sesuatu yang, jadi kata dia pengen ada sesuatu yang dikatakan. Cuman kayaknya berat kayaknya. Nah, kayak Kan berat, jadi ada suatu sosok yang lebih, dan dia mungkin ada janji atau apa. Nah, Ya kurang tahu, tapi dia pengen ngomong cuman nggak bisa ngungkapin gitu. Karena kejaga sama mungkin saya ulangi tadi ada perjanjian atau yang lainnya gitu sih. Terus energinya dia kata Pak Kiai tadi emang besar juga. Ngapain? betul. Tadi juga sampai kalau bahasa Jerman itu kasebret gitu lah. Bener lagi. Kasar nama kasebret gitu. Jadi ada gesekan yang lebih ekstrim lah. Siap. Dan mungkin intinya yang disampaikan sama sosok yang barusan intinya ya menyuruh kita cepat pergi katanya. Tapi ya tunggu dulu, masih ada sesuatu yang belum kita kuak, mungkin baga-baga di rumah terus pandangi di sini aja, kita tunggu. Kembali lagi ini dengan saya Fikri dan Nina Darihan. Kita dari tim 3 mungkin ya, karena saya jadi backupan sebenarnya karena anggota yang lain gak bisa mungkin, jadi saya yang ngelanjutin. Kita udah berada di garasi mungkin ya, basementnya bisa dilihat sendiri tempatnya udah mulai pada rusak. Ini ke atas langsung ke lantai 2 yang tadi ya, ke kamar yang pertama yang terakhir kita shoot. Dan gimana kan perasaannya dari pertama masuk terus yang dialamin gitu, ada yang kerasa, ada yang dilihat? Tadi pas di atas saya kayak ada cewek gitu yang nengok-nengok ke atas, balik lagi ke bawah. Yang nengok-nengok itu asalnya dari Di atas ya. Terus pas saya udah lihat, tiba-tiba panas segini tah kepala ya. kayak yang ada lagi megang atau Iya. gimana gitu. Terus jalan sakit ini udah Sakit tenggorokan gitu. ya, Kayak COVID ya. Itu COVID mungkin. pingin muntah. Oh, ingin buta. Ya udah. Kita lihat ke belakang ya. Ada apa? Ternyata ini tangganya, tangga yang tadi dari atas. Oh, dia nengok-nengok dari sini mungkin ke atas gitu. Dari tembok ke Oh, tembok yang di tengah gitu.
Oh, ternyata tempatnya tidak memungkinkan ya. Ini kayaknya ada apaan ya disebutnya kayu ini buat atas kayaknya. Kayaknya buat atas deh. Terus bau mungkin dari selokan ini kan. Ini gorden. Ini kayaknya buat ke balkon. Apakah bisa dibuka atau enggak? Kita lihat. Ternyata kunci, Bung. Gimana perasaannya? Dia masih pengen masuk ke kamu atau gimana nih? Udah sedikit gak ada sih. Cuma nempel gitu. Ya terus gimana ya? Masukin aja aja. Ya, cobain aja. Oke. Tanyain mau apa? Gugah. Tunggu koleran di dia power ya, karunya ke jalan mana. Sok nyarios, badan naon? Sok nyarios. Buka. Kemungkinan kayaknya nggak bisa ya, karena mungkin Riannya belum siap mungkin. Jadi malah tubrukan. Jadi buat keamanan dan kenyamanan Rihannya sendiri, kita keluarin aja sekalian. Udah air? Minum dulu Brody. Minum dulu. Oh, sepaku tuh. Bisa dilihat sendiri mungkin ya, kalau mungkin energinya terlalu gede jadi gak bisa masuk ke Rihan. Bisa ini. Jadi tadi setelah penutupan ternyata bisa masuk karena dimasukin sama Aris. Jadi bisa masuk mungkin secara benar. Oh, coklat lah, tidak bisa coklatnya. Jadi kita lihat. Ini sosoknya perempuan yang ada di atas. Ternyata emang ada yang mau dibicarain. Ini kayaknya pengen bilang. Jadi Oh, mungkin lah tahu lah istilahnya nyeri. Kunaon atuh buat bisa gitu? Hah? kenapa bisa gitu?
Mau ada yang disampaikan? Nggak bisa ngomong jadi tertahan. Mau ada yang disampaikan? Nyari. Terus gimana tuh? Bisa. Dianya nyari bantuan atau gimana pengen masuknya? Jadi pengen rasa sakitnya itu terutarakan gitu. Terutarakan jadi pengen ada yang ya, tahu gitu. Pengen ada yang tahu karena jangan sampai seperti inilah. Itu buat mungkin yang ada di sini intinya. Tapi kan dia nggak tahu intinya kita di sini berbagi pengalaman gitu. Jadi kirainnya mau bantuin kita tuh gitu. Nah, biasanya intinya udah langsung kuringnya, udah kenanya. Assalamualaikum. Dan ini nih jadi kejutan buat kita. Kita padahal udah penutupan tadi. Tapi kayaknya dianya masih penasaran, pengen masuk gitu, pengen dijelasin gitu. Jadi keseringannya juga emang serasa jadi tercekik. Jadi emang gampang ya Pik ya kita syuting seperti ini karena yang dirasakan oleh makhluk tersebut ya terasa lah orang tersebut. Malahan Ya enggak, kalau saya pikir malahan tadi kayaknya nggak masuk ke ring gitu, karena kelihatannya kayak yang bertolak belakang gitu. Ya. Saya pikirin. Ya, benar. Kita ada tambahan, mungkinnya rangkuman lebih tepatnya. Kenapa tempat ini bisa kayak gini? Kenapa? Apa ya? Kenapa bisa ditinggalin gitu sama keluarga yang dulunya nempatin tempat ini? Berada di rumah juga penasaran mungkin, penasaran dengan sosoknya atau secara virtualnya mungkin kayak Ipik ya. Secara visual. Secara visual mungkin bukan virtual ya salah berarti ya. Kalau virtual ntar kamu online sama Virtual akun gitu. Oke, mungkin dari di sini ada tim gambar di tim Mega Ganesha. Fresh Meat. Jadi di sini ada siapa dah namanya? Indra. Indra dipanggil Dadu. Dadu. Oh, Dadu. Dada pakai U Jadi biasanya. Indra kita pakai. dipanggil Dadu katanya gitu. Dada pakai U. Oke, Indra. Mungkin coba dijelasin gambarnya sambil ditunjukin. Yang pertama ada sosok perempuan yang ditemani satu Perempuan lagi ada ya? ya anak kecil. Yang tadi masuk ke siapa itu, Dak? Ke Opan mungkin ya? Yang Ya, sebelumnya ya? opan pertama yang di lantai atas, yang kedua. Cuman yang tadi masuknya ternyata bukan ini, Dak. Gitu. Tadi ada yang lebih Berwenang. gitu. Jadi dia langsung ke salib mungkin ya. Jadi ke salib. Nah, ini contoh gambarannya. Nah, ini yang kedua yang masuk tadi ke siapa, Dak? Yang di bawah sini. Yang bawa ke Rihan tadi. Nah, dari si ini tuh, Dak, sambil dijelasin, Dak. Dia ternyata si lehernya itu dia bunuh diri sendiri, Dak. Gitu. Kayaknya bunuh diri Jadi ada sendiri. bekas sayatan mungkin ya. Ya, ada bekas sayatan dari lehernya. Sampai-sampai tadi si Rihan juga nggak bisa bicara deh ya, gitu Ya. kan. Terus tadi pas ada Dado gambar, kerasanya gimana, Dak? Yang ini Nah, sama ini sakit tenggorokan. Sakit juga kan kerasnya? Ya. Asa ada yang ganjel sini. ada lagi nggak, Dak? Paling ini di asa di bengkak Masa jadi agak seperti ditekan mungkin ya? ya, ditekan. Oke, Dak. Ada lagi gambarnya, Dak? Udah. Udah. Oke, mungkin sedikit dari Maaf, Gimana? ini ada satu lagi. Oh ya, boleh, siap. Semuanya dominan cewek ya di sini. Di mana cewek? Cuman kan sebelum di sini gitu di beberapa narasumber teman-teman yang ngasih tahu tempat ini gitu, katanya lebih dominannya yang sering menaruh dirinya anak kecil katanya. Tapi apa kena atau enggak? Kan yang tadi ada kecilnya. Yang tadi yang pertama gambar dari Dah. Oh, berarti cewek tapi kecil Cewek gitu. kecil. Mungkin tingginya segini loh. Oke gitu mungkin kayak Pik. Dari Dada cukup, Dak? Ada tambah lagi nggak, Dak? Cukup. Cukup. Oke kayak Pik, tutup aja.
Jadi itu mungkinnya rangkumannya, dan mungkin ini konteksnya terlalu sensitif sebenarnya. Kalau mau dibahas, kita mau hantem beberapa lebih detail lagi, ntar ujung-ujungnya kita malah jadi ngungkap ini orang lain gitu, keluarga orang lain. Kita kan di sini cuman ikut gitu, ikut numpang gitu. Jadi kita gak berani buat masuk lebih dalam lagi gitu. Betul. Karena ada privasi yang harus dijaga juga. Dijaga, apalagi keluarga yang punya tempat ini gitu. Jadi takutnya malah buka ini orang gitu. Mungkin ada tambahan saya kayaknya. Jadi mungkin dari Braga di Rumah ada yang mungkin penasaran dengan kita syuting seperti ini, mau pengen langsung ikut dengan secara langsung kayak ya. Kita memperbolehkan, kita terbuka juga buat Braga di Rumah yang barangkali mungkin ada kepengen buat ikut syuting, ya terutamanya mau jadi tamu atau melihat saja, mungkin kita terbuka kayak ya. Oke, mungkin seperti itu. Paling gitu aja mungkin. Dada, mau ada yang disampaikan lagi? Cukup. Mau ke mama? Ma, saya masuk ke YouTube. Mau gitu gak? Enggak. Oh enggak, kenapa? Enggak. Padahal gak apa-apa. Oke, yaudah paling gitu aja. Tetap like, subscribe, dan bagiin ya ke teman-temannya. Braga di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.